Halo anak-anak, hari ini Miss mau mengajarkan kamu bagaimana cara menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan bilangan bulat. Simak contoh-contohnya ya. Nomor 1. Seorang atlet lompat indah melompat dari ketinggian 8 meter di atas kolam. Setelah melompat, atlet tersebut masuk ke dalam kolam sejauh 5 meter. Yang ditanyakan berapa jarak lompatan atlet lompat indah tersebut. Nah, berarti dari soal kita ketahui bahwa posisi awal atlet adalah 8 meter. Positif ya, karena di sini ada kata-kata di atas kolam. Kemudian setelah melompat, atlet tersebut masuk ke dalam kolam. Berarti dia melompat. Karena masuk ke dalam kolam berarti kalau seandainya ini batas permukaan, di sini dalam kolam, awalnya posisi 8 meter, masuk ke kolam berarti ke bawah. Artinya negatif. Yang ditanyakan adalah jarak. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Berarti jarak sama dengan 8 meter. Ingat, dia dari atas turun ke bawah, berarti operasi hitungnya dikurang, negatif 5 meter. Sama dengan tanda kurang ketemu dengan negatif berubah tanda menjadi ditambah. Berarti 8 tambah 5 meter sama dengan 13 meter. Jadi jarak lompatan atlet lompat indah tersebut adalah 13 meter. Contoh yang kedua, sebuah truk kecil dapat mengangkut 3 meter persegi pasir. Jangan lupa kamu langsung garis aja apa yang diketahui. Nah, di sini juga dia bilang truk besar dapat mengangkut 8 meter persegi pasir. Jika sebuah truk material mengirim pasir menggunakan 3 truk besar dan 2 truk kecil, ada 3 truk besar dan 2 truk kecil, berapa meter persegi pasir yang dikirimkan oleh truk tersebut? Oke, berarti kita bikin diketahui kapasitas. Kapasitas itu artinya muatan. Kapasitas truk kecil adalah 3 meter persegi. Sementara kapasitas truk besar adalah 8 meter persegi. Nah, kemudian ada truk mengirim pasir menggunakan 3 truk besar dan 2 truk kecil. Ini truk kecilnya ini ada 2, truk besarnya ada 3. Oke, berarti yang ditanyakan adalah berapa meter persegi banyak pasir. Banyak pasir seluruhnya. Maka kita jawab banyak pasir sama dengan muatan truk kecil ditambah dengan muatan truk besar. Oke, truk kecilnya tadi dia kirimkan berapa? 2. Berarti 2 dikali berapa bobotnya? 3 meter persegi. Ditambah dengan truk besarnya 3 dikali 8 meter persegi. 2 kali 3, 6 meter persegi ditambah 24 meter persegi. Berarti totalnya keseluruhan adalah 30 meter persegi. Jadi pasir yang dikirim oleh truk tersebut adalah 30 meter persegi. Contoh yang ketiga, sebuah turnamen voli menetapkan aturan bagi setiap tim. Pada setiap pertandingan, tim yang menang akan mendapatkan 2 poin, negatif 1 poin jika kalah, 0 poin jika seri. Apabila tim A bermain sebanyak 12 kali dengan 6 kali menang dan 3 kali seri, berapakah total poin dari tim A? Kita buat diketahui ya. Diketahui tim A bermain 12 kali. Nah, dia diketahui menangnya itu
ada 6 kali. Kemudian seri 3 kali. Nah, yang belum diketahui kan yang kalah. Kita bisa cari 12 dikurang 6 dikurang 3. Berarti tim A kalah 3 kali. Oke, lalu yang ditanya adalah total poin tim A. Maka penyelesaiannya berarti total poin sama dengan jumlah menang ditambah seri ditambah kalah. Dia menang berapa kali? Menang 6 kali. Berarti 6 dikali poinnya 2. Ditambah serinya dia 3 kali. Berarti 3 dikali, kalau seri 0. Ditambah kalah. Kalahnya 3 kali. 3 dikali, di sini kalau kalah dapat poin negatif 1. Sama dengan ini 12 ditambah 0 ditambah negatif 3. 12 tambah 0, 12. Ini tanda tambah ketemu negatif berubah jadi kurang. Berarti 12 dikurang 3. Maka total poin dari tim A adalah 9. Contoh yang keempat. Segelas kopi memiliki suhu 44 derajat Celcius. Setelah itu, kopi dimasukkan ke dalam lemari es. Setelah dimasukkan ke dalam lemari es, suhu kopi turun 3 derajat setiap 5 menit. Yang ditanya berapa suhu kopi setelah setengah jam. Jadi diketahui suhu awal kopi adalah 44 derajat Celcius. Kemudian katanya turun 3 derajat Celcius ini setiap 5 menit. Lalu yang ditanyakan suhu kopi setelah setengah jam. Setengah jam berapa anak-anak? Setengah jam itu 30 menit ya. Berarti kita harus cari dulu berapa penurunannya. Besar penurunan suhu selama setengah jam atau selama 30 menit adalah 30 menit dibagi 5 menit lalu dikalikan dengan 3 derajat. Sama dengan kita coret, ini hasilnya 6. 6 dikali 3 derajat Celcius berarti 18 derajat Celcius. Itu baru besar penurunan. Yang ditanya adalah suhu kopi terakhir. Suhu kopi sekarang berarti sama dengan awalnya 44 derajat. Karena di sini katanya turun, berarti turun 18 derajat dikurang, maka suhu kopinya setelah setengah jam kemudian adalah 26 derajat Celcius. Di sini ada contoh yang kelima. Seekor lumba-lumba berenang di kedalaman 20 meter. Sejauh 13 meter, tepat di bawah lumba-lumba, ada sebuah kapal selam. Berarti kalau kita ilustrasikan, ini batas permukaan air laut. Ini air laut. Kalau misalnya ini negatif 20 adalah posisi lumba-lumba, berarti tepat di bawahnya itu sejauh 13 meter ada kapal selam. Nah, berarti bisa dibayangkan ya, berarti makin turun ke bawah. Nah, ini permukaan. Dalam waktu 40 detik, kapal selam naik sejauh 3 meter. Berapa lama waktu yang diperlukan kapal selam untuk sampai muncul ke permukaan?
nih supaya kapalnya muncul ke permukaan. Oke, berarti yang diketahui posisi lumba-lumba negatif 20 meter. Maka posisi kapal selam negatif 20 meter, karena tepat di bawahnya berarti kurang 13 meter. Jadi posisi kapal selamnya negatif 33 meter. Nah, di sini adalah negatif 33. Oke, kan katanya yang ditanya adalah waktu yang diperlukan kapal selam. Waktu yang diperlukan kapal selam untuk muncul ke permukaan. Nih, dari negatif 33 supaya jadi 0, munculnya dia naik berapa kali? Kita kan tahu nih, lawan dari negatif 33 adalah positif 33. Berarti kapal selamnya harus naik sebanyak 33 kali supaya dia bisa sampai ke permukaan. Berarti waktu sama dengan, karena di sini setiap 40 detik itu naik 3 meter, berarti kalau 33 meter tinggal dibagi 3 meter kalikan dengan waktunya 40 detik. Sama dengan ini coret, meter dengan meter juga bisa, sisanya 11 dikali 40 detik. Hasilnya 440 detik. 1 menit itu ada 60 detik, berarti 440 ini tinggal dibagi 60. Berarti jawabannya 7 menit 20 detik. Dalam waktu 7 menit 20 detik, kapal selam yang ada di kedalaman 33 meter akan sampai ke permukaan. Contoh yang keenam, 2 bilangan bulat apabila dijumlahkan hasilnya 31. Apabila salah satu bilangan adalah 52, tentukan bilangan bulat lainnya. Nih, kalau begini kita pakai permisalan. Misalnya bilangan bulatnya itu adalah A dan B. Berarti A ditambah B itu hasilnya 31. Nah, kan katanya salah satunya adalah 52. Ya udah, misalkan aja si B-nya ini 52. Berarti A ditambah 52 hasilnya 31. Berarti berapa sih A? A tambah 52 hasilnya 31. Berarti A sama dengan 31. Ini tinggal pindah ke kiri dikurang 52. Berarti A sama dengan negatif 21. Kalau kamu mau bukti, kita coba A tambah B hasilnya 31. Benar nggak ya? A-nya negatif 21 ditambah dengan 52, jawabannya 31. Benar? Benar. Jadi bilangan bulat yang lainnya itu adalah si A, negatif 21. Contoh yang ketujuh, Nina bergerak 13 langkah ke arah kiri dari titik 0. Setelah itu Nina bergerak lagi ke kiri sebanyak 6 langkah. Nina melangkah sekali lagi dan berakhir di titik 7. Berapa banyak dan ke arah mana langkah Nina yang terakhir? Nah, berarti yang diketahui posisi awal Nina itu ada di titik 0. Lalu bergerak yang pertama, dia bergerak ke arah kiri 13 langkah, berarti negatif 13. Lalu bergerak lagi 6 langkah ke kiri lagi, berarti negatif 6. Lalu dia katanya melangkah sekali lagi dan berakhir di titik 7. Berarti posisi akhirnya itu sebenarnya adalah positif 7. Terus yang ditanya itu langkah terakhirnya Nina.
langkah terakhir Nina. Langkah terakhir sebelum ke positif 7 dan arahnya kemana. Nah, berarti ini kita tinggal buat posisi awalnya 0, terus dikurangin 13, dikurangin 6, lalu dia ditambah X. Ini langkah terakhirnya, posisi akhirnya ada di 7. Kenapa Miss bikin tambah? Karena awalnya kan dia jalan ke kiri, terus tiba-tiba hasil akhirnya itu dia berhenti di angka yang positif. Positif itu arahnya ke kanan. Berarti ini negatif 19 ditambah X sama dengan 7. Berarti X sama dengan 7. Negatif 19 pindah ke kanan, berubah jadi tambah 19. Sama dengan 26 langkah. Jadi sebelum ke posisi angka 7, Nina itu melangkah sebanyak 26 langkah ke arah kanan. Contoh yang ke-8. Seorang penyelam mula-mula berada pada 6 meter di bawah permukaan laut. Setelah itu penyelam naik 2 meter, terus turun lagi. Yang ditanya di mana posisi penyelam terakhir? Ini gampang. Posisi awal sama dengan 6 meter di bawah permukaan laut, berarti negatif 6 meter. Lalu dia naik 2 meter, naik positif ya karena ke atas. Terus dia turun itu ke bawah, berarti negatif 8 meter. Yang ditanya posisi akhir. Berarti kita jawab posisi terakhir sama dengan negatif 6 ditambah 2 dikurang 8. Negatif 6 tambah 2 negatif 4 dikurang 8 sama dengan negatif 12. Berarti posisi terakhir penyelam itu ada di kedalaman 12 meter di bawah permukaan laut. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.